Salam semangat. Hai, perkenalkan nama saya Nani Susi Mutiasari Sitinjak. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 006 Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menyelesaikan tugas 1.1.A.8. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Menjadi seorang guru adalah impian saya sejak dahulu, di mana saya melihat guru-guru sekolah tempat saya menimba ilmu. Mereka dapat memahami dan mengerti setiap siswa-siswanya. Dan sepertinya mereka memiliki kekuatan dan keterampilan yang luar biasa yang dapat mencerdaskan anak bangsa. Ternyata tidak sampai di situ. Setelah saya mengikuti program calon guru penggerak, saya memahami dan melihat bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan Indonesia. Menjadi seorang guru mempunyai peran penting bagi setiap perkembangan siswanya, karena mendidik dan mengajar adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan seorang guru harus mengetahui kodrat setiap murid-muridnya. Ternyata mendidik dan mengajar adalah dua hal yang sangat berbeda. Mendidik adalah proses memanusiakan manusia. Pendidikan merupakan kegiatan integratif olah pikir, olah rasa, dan olah karsa yang bersinergi dengan perkembangan tingkat penalaran peserta didik. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus benar-benar mengerti dan memahami setiap murid-muridnya. Sedangkan mengajar adalah penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tertentu yang berlangsung bagi semua manusia pada semua usia dan dapat dilakukan dimanapun. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya bagaimana tercapainya kurikulum sekolah dan tuntasnya pembelajaran di kelas. Maka saya menyatakan seluruh siswa dapat mengerti dan memahami materi yang disampaikan dengan tepat. Pembelajaran terlaksana dengan tenang dan efisien. Seluruh siswa mengerti dengan metode pembelajaran yang disampaikan. Peserta didik mendapat nilai akademik yang tinggi, yang dikatakan anak-anak dapat tuntas dalam setiap pembelajarannya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan keadaan kelas yang tenang, tertib, dan kondusif. Ketika anak-anak yang kurang memahami materi pembelajaran, mereka berisik, mengganggu teman, dan membuat tingkah masing-masing yang mengisyaratkan untuk mencari perhatian ibu gurunya. Ya, saya menyadari mereka merasa bosan dengan metode pembelajaran yang saya lakukan karena saya melakukan metode pembelajaran ceramah dan terkadang diskusi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Banyak, sangat banyak, dan banyak. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mengetahui bahwa anak bukan kertas kosong.
yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak terlahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan adalah tempat persamaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Untuk menebalkan laku peserta didik, kita ajarkan budi pekerti, watak, dan karakter. Dengan demikian, peserta didik akan memiliki kekuatan positif di dalam tubuhnya yang akan dibawa ke masa yang akan datang. Dengan peserta didik yang memiliki budi pekerti, watak, karakter yang baik, mereka dapat bersatu menciptakan keharmonisan antara gerak, pikiran, perasaan, kehendak, ataupun kemauan, sehingga menimbulkan semangat yang baru. Peserta didik dapat berkolaborasi dengan teman sejawatnya, berkolaborasi dengan ibu guru maupun bapak guru, melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif, baik di dalam kelas maupun di luar kelas itu sendiri. Ternyata seorang petani sama hakikatnya, sama kewajibannya dengan seorang pendidik ataupun seorang guru. Misalnya, seorang petani menanam jagung. Jagung hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman pada padi, dan lain sebagainya. Sama halnya seorang guru harus mengerti dan mengetahui kodrat peserta didiknya. Karena setiap anak terlahir dengan kodrat yang berbeda-beda. Jadi, kita tidak dapat memaksakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Setelah guru mengetahui dan mengerti kodrat murid-muridnya, maka guru dan murid dapat berkolaborasi, menciptakan keharmonisan, rasa cinta, rasa sayang antara guru dan murid, sehingga mereka saling membutuhkan dan pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya bisa tidak memberi hukuman-hukuman kepada siswa-siswa saya. Saya akan lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, mengenali keluarga dan lingkungannya dengan menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan orang tuanya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan, game, basic learning. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya perbuat hari ini. Semoga saya menjadi calon guru penggerak yang bersemangat.